Ganjar tergusur, hanya 2 capres berlaga. Mari kita bahas. Isu Ganjar Pranowo dibetieskan oleh Megawati semakin kencang dan santer terdengar. Megawati mengabaikan harapan relawan Ganjar yang sudah ulet dan gigih memperjuangkan agar Ganjar dilirik oleh Megawati. Dalam proses atau dalam soal pilpres, partai politik adalah penguasa. Restu partai politik menjadi kunci utama seseorang bisa maju sebagai capres atau cawapres. Setuju, nggak setuju, oligarki memang terjadi dan tidak bisa dihapus. Semua partai melakukan praktek ini. Lalu apa yang harus dilakukan Ganjar? Ya, lakukan seperti sedia kala. Gak usah diubah, tetap saja dekat dan menyapa masyarakat. Ini modal investasi yang tidak akan sia-sia. Relawan juga nggak usah ngamuk-ngamuk. Ngapain juga ngamuk-ngamuk? Faktanya memang partai politik penguasanya. Kecuali calon presiden independen sudah disetujui dalam undang-undang. Dan lagi Ganjar kan nggak mau keluar dari PDI Perjuangan dan bersikap sendiko dawuh atas perintah Megawati. Tegak lurus sesuai ketentuan Megawati. Mendingan para relawan konsolidasi mendukung capres yang sepaham dan sealiran. Pilih yang terbaik dari yang terburuk. Gak usah golput. Sayang suara dibuang hanya karena ngambek dan patah hati. Nah, sekarang bagaimana kans kedua capres yang akan berlaga? Apakah yang menang Anies atau Prabowo Subianto? Tapi sebelum kita bahas, bila sudah menyebut capres, faktor cawapres mau tidak mau harus kita sebutkan juga. Karena apa? Karena cawapres, bila dia berasal dari kader dari partai, kita tidak bisa mengabaikan siapa saja tokoh berpengaruh di dalam partai itu. Karena tokoh-tokoh berpengaruh itu akan menjadi endorsement atau penentu kemenangan. Nah, sekarang kita buat skenario. Pasangan capres Anies adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Karena hanya AHY lah yang pantas mendampingi Anies. Karena Partai Demokrat masih memiliki dana yang cukup untuk mendanai kampanye triliunan rupiah. Di samping itu, SBY dan Demokrat tentu nggak akan mau berkoalisi kalau AHY nggak jadi cawapres. Ya maunya SBY sih jadi capres, tapi berhubung nggak capable juga, ya sudahlah, jadi cawapres juga nggak apa-apalah daripada nggak ada sama sekali. Prabowo Subianto berpasangan dengan siapa? Pasangan Prabowo tidak lain dan tidak bukan adalah Puan Maharani. Karena Megawati memang menargetkan Puan menjadi cawapres. Meskipun sebelumnya ngomong akan jadi capres. Karena apa? Karena kalau terus memaksakan jadi capres, Megawati dan PD Perjuangan akan melakukan politik bunuh diri. Akan blunder. Jadi Puan Maharani menjadi cawapres itu sudah cukup dan pas banget. Pertanyaannya adalah, di dalam pemilihan langsung presiden atau pilpres, sepenting apakah partai politik dan tokoh partai seperti Jokowi, Megawati, SBY, Yusuf Kala, Surya Paloh, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erlangga Hartarto dapat mempengaruhi rakyat. Yang artinya, seloyal apakah rakyat pendukung terhadap tokoh panutannya. Ibaratnya begini, si tokoh bilang A, maka rakyat pendukung juga bilang A. Karena mereka ini menjadi penentu, salah satu juga penyebab penentu kemenangan. Maka, bila di Pilpres hanya ada 2 pasang kandidat yang maju, koalisi partai politik yang akan terbangun adalah koalisi pertama, Nasdem, Demokrat, PKS, dan mungkin akan diikuti oleh P3 dan PAN. Koalisi yang kedua, PDI Perjuangan, Gerindra, akan didukung oleh Golkar dan PKB. Sebagai catatan, partai-partai baru tidak dimasukkan dalam koalisi karena saya mengasumsikan
dan memperkirakan jumlah suara mereka tidak lebih dari 5% dari total keseluruhan suara. Karena tidak signifikan, maka tidak dimasukkan dalam hitungan. Juga di samping itu agak sulit memperkirakan jumlah suaranya. Kita lanjutkan pembahasannya. Pasangan Anies dan AHY didukung oleh tokoh politik seperti SBY, Yusuf Kalla, Surya Paloh, dan tokoh senior PKS. Lalu Prabowo dan Puan didukung oleh Megawati, Jokowi, Ganjar Pranowo, Caimin, dan Erlangga Hartarto. Dari skema ini saja hanya beberapa tokoh yang dipastikan masih memiliki pendukung loyal, yaitu Megawati pasti, Yusuf Kalla, ya dia masih punya, Jokowi, apalagi Jokowi, SBY, oke, mantan presiden, Ganjar Pranowo, ada relawannya, Caimin, PKB, Erlangga, Golkar, Prabowo, pasti, dan Anies, Surya Paloh, kalaupun ada pendukung loyalnya pasti juga nggak seberapa. Nah, kita menggunakan hitungan matematis pemilihan kedua capres. Itu adalah ekuivalen dengan persentase jumlah suara partai politik. Maka jumlahnya adalah misalkan koalisi pertama itu Nasdem, Demokrat, PKS, P3, dan PAN. 10,26% ditambah 9,39% ditambah 8,70% ditambah 3,30% ditambah 7,65%. Sedangkan PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB 22,26% ditambah 13,57% ditambah 14,78% dan ditambah 10,9%. Artinya total koalisi yang terbentuk Nasdem dan kawan-kawan adalah totalnya adalah 39,3%. Sedangkan PDIP, Gerindra, dan kawan-kawan totalnya adalah 60,7%. Jadi dari perbandingan jumlah persentase saja pasangan Anies kalah telak dari Prabowo Subianto. Belum lagi kita tambahkan dari loyalis masing-masing tokoh yang saya sebutkan tadi. Misalnya loyalisnya Megawati, Prabowo, Jokowi, Ganjar, misalkan jumlah loyalisnya 20% saja, jumlah total perolehan suara Prabowo dan Puan bisa mencapai di atas 70%. Jadi kalau benar ini terjadi, hanya dua pasang capres yang akhirnya maju di Pilpres 2024, yaitu Anies dan Prabowo, dan koalisi yang terbentuk adalah Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, dan P3 mendukung Anies, sementara koalisi pendukung Prabowo, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, dan PKB, maka pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Anda punya pendapat lain? Atau bagaimana pendapat Anda? Silahkan beri komentar.